محبي ومحبتي وأمتي وإلينا معهم أجمعين ثم الفضل رحيم شيخنا معلمينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allahumma rzuqna al-ilma wal fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina min khazaini ilmik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Syarat yang kedua. Nah, kemarin ini ada 7 syarat bagi seseorang yang ingin menjadi makmum. Ini imam. Kemarin 6 syaratnya imam itu. Kemudian makmum 7 syaratnya. Yang pertama kemarin bahwa jangan terdahulu tumitnya si makmum daripada tumitnya si imam. Jadi mesti tadudi tumit makmum tuh. Walaupun sedikit gak apa-apa, yang penting tadahulu tumitnya makmum. Tadahulu tumitnya imam mah. Tadahulu tumitnya imam, makmum mundur sedikit. Walaupun jari-jari si makmum ini panjang tadahulu pada betis imam. Gak apa-apa Yang terpenting tumitnya jangan tadahulu daripada tumit si imam. Beundurlah sedikit. Bahasa selisih. Yang kedua bahwa mengetahui. Sini aja, dulu aja. Nah. Coba hapus ini. Yang kedua bahwa mengetahui atau menyangka akan perpindahan imamnya dari satu rukun kepada rukun yang lain. Dengan dilihatnya kah sendiri gerakan si imam tuh, perpindahan si imam tadi, atau dengan melihat saf di hadapannya, atau mendengar suara si imam. Kan tahu lah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Belum lagi rukuk berarti. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun kada melihat orangnya, mendengar suaranya aja kebanyakan orangnya umpamanya. Nah, kufuwan ahad tuh berarti rukuk tibahnya Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar tuh berarti tahu dia. Jadi sekalipun mendengar suara si imam, ada apa-apa. Atau melihat saf nang di hadapan nih. Kita melihat di hadapan kita, ini di hadapan sambung-nyambung. Nah, sekalipun suara mubaligh. Suara mubaligh itu suara nang berdudi tuh. Di Makkahnya ada suara mubalighnya. Amun di kita ini dia boleh haloi pang masjidnya lah. Sami Allahu liman hamidahnya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Biasanya Allahu Akbar jadi imam. Allahu Akbar itu mubaligh ngarannya. Nah, sekalipun kita hanya mendengar suara mubaligh aja, suara imam gemat umpamanya, mubaligh ini nyaring. Ini jamaahnya banyak leh. Istiqlal ku perhatikan ada mubalighnya. Kemudian videonya waktu Bupati Carano, Bupati kita nih, Bupati Tungkal khutbah di Istiqlal tuh 2 kali khutbah. Perhatikan anunya ada rupanya mubalighnya. Memang genal pang juga luas Istiqlal itu. Luar biasa genalnya.
Nah, jadi mungkin kada kedengaran suara si imam nih, mau sekedar imam aja. Tapi mun mic-nya banyak nih dengar. Tapi yang pakai mobilnya kada apa-apa aja boleh. Nah, jadi si makmum ini harus tahu dia perpindahan imam dari rukun ke rukun itu tahunya, atau mendengar suara mubaligh tadi, atau melihat sab nang di hadapan kada apa-apa. Yang pentingnya melihat ataupun tahu. Syarat nang ketiga, bahwa berhimpun imam dengan si makmum di satu tempat. Dia mau imamnya di masjid, makmumnya di rumah. Nyurangan umpamanya beda, nanti kalau sabnya sebut menyampok beda. Nah, jadi mesti ada berhimpun imam dan makmum di satu tempat. Soal, berapa kelakuan bagi berhimpun imam dan makmum itu? Nah, berapa kelakuan bagi berhimpun imam dan makmum itu? Jawab, yaitu 4 kelakuan. Yang pertama, jika ada imam dan makmum di dalam masjid, sama-sama di masjid, sahlah berjamaahnya. Sah berjamaahnya sekalipun jauh di antara keduanya. Jemaahnya banyak, umpamanya ke masjid pasar nih. Ada yang di luar sembahyang, umpamanya orangnya membludak banyak. Kayak penang di luar nih, kada apa-apa jauh tuh. Nah, sebab masih dalam lingkungan masjid dan inya sabnya bersambung juga. Nah, kada apa-apa. Dan sekalipun ada di antara keduanya dinding, dan sekalipun tertutup pintu yang di antara keduanya imam dan makmum tadi. Imam di depan punya belawang sih kali, makmum di sininya. Yang penting lawang tuh kalau dibuka, jangan tutup mati kunci. Yang penting lawang tuh bisa dibuka. Cuman mau sembahyang belawang kayak begitu, cuman dalam masjid masih. Nah, sembahyangnya ada pintunya, jadi sekalipun ada pintu antara keduanya makmum dan si imam. Tapinya membelawang tadi. Disyaratkan pada segala itu bahwa sekira-kira boleh sampai makmum kepada imamnya sekalipun dengan membelakangi kiblat. Nah, jadi disyaratkan an makmum nang jauhan si imam nih nang tertutup pintu tadi mesti ada jalan nang menyampaikan makmum ini kepada si imam sekalipun membelakangi kiblat. Makanya kalau di Martapura daerah Banjar itu orang kalau bikin masjid bertingkat itu tangganya itu ada nang turun pas ke hadapan lawang hadapan imam Pak Imaman. Iya masjid Banjar tanya. Masjid Karamah Martapura tuh. Ya tangganya di hadapan tuh ada tuh. Yang tangga nih turun pas ke intang lawang samping yang akan masuk ke imam tuh. Nah, itunya ihtiyatnya. Kan di atas ini kan tinggi di atas nih. Sampai deh kira-kiranya ke imam, sampai jalannya mana ada tangganya yang sekira turun pas ke lawang ke imaman gitu. Nah, jadi Bapak boleh aja, tapi dengan syarat ketentuan andai kata makmum tuh berjalan ke situ sampai sekalipun dengan membelakangi kiblat selama masih di dalam masjid gitu. Nah, ini masjid yang bertingkat, kayaknya nggak ada bertingkat tuh ada panggil kita nih. Ada mungkin di tang masjid belawang ya Pak, masjid kada lawang lah. Kelakuan yang kedua, nah, jika ada imam dan makmum pada lain masjid, nah lain masjid nih imamnya, pan makmum nih beimaman. Seperti ada keduanya itu di padang, pada padang nang lapang, padang nang luas, atau di rumah nang luas, maka disyaratkan bahwa jangan lebih antara keduanya daripada 300 hasta, kurang lebih hasta manusia. Luas sama sini lah. Jangan lebih dari 300 sesidin jaraknya tanah. Dan bahwa jangan pulang berdinding antara keduanya. Berarti luar lain masjid Bang. Ada boleh terdinding antara keduanya imam dan makmum dengan dinding atau dengan pintu nang tertutup atau dengan jendela yang tidak boleh lalu daripadanya. Kata kawan menuju ke situ tertutup rapat. Nah, itu kada boleh nih. Jangan lebih, jangan jauh jarak antara imam dan makmum kalau dia di luar masjid. Sembahyang di rumah kah, tanah lapang kah, Nah, kelakuan yang ketiga, jika ada imam di satu tempat dan makmum di tempat yang lain, nah kayak kita haulan di tunggal tuh, bisa agung berile, sudah aspal itu sembahyang, ada di rumah abah sebarang atau di rumah penduduk tuh, kayak apa nih? Nah, jadi imam dan makmum berlainan tempatnya. Maka selain daripada syarat yang di atas, disyaratkan lagi bahwa jangan ada berdinding antara keduanya. Nah, jadi jangan ada dinding antara kedua makmum dan imam.
atau berdinding juga, tetapi berdiri satu orang pada pintunya, maka sahlah mengikut oleh mereka itu nang di belakangnya akan orang nang berdiri itu. Jadi biasanya petunjuknya langsung berdiri belak lawang tadi. Jadi bilanya jangan melihat di sana, melihat di depan, kita melihat nang inya nih. Maka kita umpatinya aja bilanya rukuk, empat rukuk juga. Nah, empat imam mah cuman lakunya menuruti orang nang berdiri di dekat pintu tadi. Kalau belelainan antara imamnya dan makmumnya. Kayak kita, aku kalau haul di Tungkal tuh biasanya kalau malam tuh hampir kada suah aku sembahyang di dalam masjid dah. Orangnya penuh kayak Pak. Di aspal tuh sembahyang, kadang masih di rumah penduduk, kan di rumah abah tuh karena aku sembahyang di ebin untuk orang di rumahnya. Tapi kan pintu dibuka, jendela buka, pintu dibuka semua, dan orangnya pun dari sap-sap tuh nyambung kayak itu. Nah, ada apa-apa aing nih. Namun imamnya di sana sorangan, kita makmumnya di ujung sana sorangan. Bisa nih membeli lainan tempat jadi masjidnya. Namun di lain tempat kada boleh nih. Nama Nabi imaman kayak begitu. Dan jadilah ia seperti imam bagi mereka itu nang di belakang tadi. Dari itu tidaklah harus bagi mereka terdahulu atasnya. Nah, pada takbiratul ihram dan pada berdirinya dan pada perbuatannya. Jadi orang nang sorangan berdiri di depan pintu tadi itu laksana imam bagi kita nang di belakang ini. Artinya kada boleh kita berdahulu daripada inya takbiratul ihramnya. Sudahnya Allahu Akbar, hanya kita Allahu Akbar. Semua gawian rukun fi'li kada boleh kita terdahulu lawan inya. Kenapa? Karena posisinya sama seperti imam inya nih, walaupun bukan imam sebenarnya, cuman posisinya kayak imam. Kenapa? Karena inya penunjuk bagi kita. Inya nang perak lawang melihat di sana, kita di belakangnya. Nah itu kada boleh kita berdahulu pada inya, mesti berdudi takbiratul ihramnya kah dan rukun-rukun yang lainnya. Rukun-rukun fi'li nih, rukun qauli kada apa. Kita makmum nih, dulu baca Fatihah pada imam Bombay. Imam baca Fatihah, baca juga kita begini. Walau dari imam, dalin juga kita, ini amin, amin juga kita. Amin, jadi imam kita amin juga tuh bilang nak anu. Karena hanya baca Fatihah, baca ayat si anu nih, si imam, yang baca kita lagi berdiam lagi lah. Kalau sembahyangnya jahar, ya kita mendengarkan bacaan si imam. Kalau sembahyangnya jahar, kalau sembahyang sir, ya kita membaca ayat juga seperti si imam. Itu kalau sembahyang sir, zuhur, asar. Sembahyang jahar nyaring kita dengarkan bacaan imam. Tapi jarang terjadi kayak begini. Cuman andai kita terjadi juga, amun terdahulu rukun qauli kada apa, tapi untuk rukun fi'li maka ada boleh ya berdahulu daripada imam. Takbir kada boleh berdahulu. Takbir pada rukun qauli ada boleh. Makmum masa berdahulu pada imam? Ya dahulu imam lah berdahulu. Dan seperti syarat-syarat nang tersebut itu disyaratkan pula pada masalah jika ada imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid, atau makmum dari masjid, imam di luar masjid. Nah ini amun imam di masjid, makmum di luar, biasa temui ini kada imam di luar, makmum di dalam. Mungkin masjidnya dibongkar kali ini dah. Imamnya dibongkar, mihrabnya kada ada, imamnya di luar, makmumnya dalam. Cuma di sini kiraan yang apa? Kiranya yang 300 hasta itu dimulai dari tepi masjid hingga sampai kepada tempat makmum itu berdiri. Nah, jadi ini tetap berlaku hukum kayak tadi itu juga kayak di atas. Cuman di sini hitung 300 itu hitung daripada buncu masjid hingga sampai kepada makmum itu berdiri. Tapi kadang kita nilai lah, kecuali orangnya banyak gitu bisa menyambung kita. Dan tidaklah mudarat jendela yang ada pada masjid jika boleh sampai makmum yang di luar masjid kepada imam yang di dalam masjid dengan jalan yang diadatkannya, dengan tidak membelakangi kiblat ketika hendak berjalan kepada si imam. Walaupun kenyataannya kada berjalan juga, tapi mesti ada jendela ataupun pintu yang bisa menyampaikan si makmum kepada si imam. Nah, itulah kesimpulannya. Mun hendak berjauhan nah tempatnya. Kelakuan yang keempat, jika mengikut makmum daripada rumahnya akan sembahyang imam yang dalam masjid. Keluar masjid dia punya rumah aja. Empat sembahyang di rumah, imam di masjid. Nih saya tidaklah sah ikutannya itu. Bajeng kayak itu dibolehkan bayarnya. Imam jangan cungkung lagi di masjid tuh. Makmumnya di rumah beritaan, paling subuh. Hari hujan lebat umpamanya.
kaum apa payat azan masjid. Ada hujan aja kita di rumah aja. Nyaringi kaum aja anunya takbir segala macamnya kami di rumah aja. Pada sah hasilnya tidak sah mengikutnya itu. Melainkan boleh jika boleh, melainkan jika boleh sampai ia kepada imam dengan berjalan yang diadatkannya serta tidak membelakangkan ia akan kiblat ketika hendak pergi kepada imam, maka sahlah ikutannya pada berjamaah itu. Kecuali memangnya apa namanya bisa berjalan, seandainya kita berjalan tuh kawa berjalan menuti imam tuh nah sahlah sidin. Ini pun kalau orangnya banyak lah sabnya sambung menyambung. Kalau nyurangan imam surangan di masjid, kita surangan di rumah, ada sah itu yang imamannya nyurangan masjid sekalian apa ngalihnya leh. Dan syarat yang keempat, nah yang keempat tadi kan kelakuannya nih, syarat yang keempat nih bahwa makmum mengikut imam itu dengan niat berjamaah seperti dikatanya muqtadiyan atau makmuman lillahi ta'ala. Maka jika mengikut ia dengan tidak berniat atau syak ia pada niat itu, ini saya batallah sembahyangnya jika panjang masa menantinya itu, masa transisi dalam masa bingungnya tuh nah lawas batal sembahyangnya. Jadi amun si makmum ini wajibnya berniat mengikut imam. Amun si imam kada wajibnya berniat jadi imam. Cuman bilanya kada berniat jadi imam, kada dapatnya pahala berjamaah. Rugi apa deh orang bisa berjamaah belakang pahala kita kada berniat jadi imam. Nah ini pangle untungnya apa namanya jadi makmum ini nyaman. Makmum bisa mufarakah lawan si imam. Amun imam kada kau mufarakah lawan si makmum. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin pamayak mustaqbal qiblati ada an imam lillahi ta'ala. Saja ku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jadi imam. Cuman nang baiknya hajat nang panjatnya kuliah membawa. Mana bisa. Yang pamannya kayak itu berniat si imam nih. Ada kawa. Ya, tapi si makmum boleh dia asal nyaman kepanjangan imam nih jampunya ayatnya nih. Surah Al-Baqarah bentenya. Si makmumnya aja menabruk sangka aja juga. Baik sangka. Alif lam mim. Nah, iya sudah nih ya. Subuh hari kayak ini. Ini alif lam mim. Muparakah sekalian. Saja muparakah karena Allah Ta'ala muparakahnya. Nggak bisa muparakah daripada si imam sekalinya. Allahu Akbar. Sekalinya alif lam mim cuman. Kali si imamnya cuma alif lam mim dan dibacanya Allah Akbarnya, maka muparakah sudah 4 lang biasa saja, dia bisa lagi. Sudah muparakah dah, paksa ulang takbir pulang mandat. Nah, jadi mendengarkan dulu alif lam mim itu panjang handap kayak kira. Nun ya, aduh jadi yang ini lama itu hotnya. Sekalinya Allahu Akbar jenah handap sekalinya. Nah bisa aja bang. Jadi tepang amun si imamnya kada kawa mufarakah, tapi si makmum kawa mufarakah. Tetapi bagi si imam mesti tahu diri juga. Kalau dua orang tadi kemarin sudah bahkan Nabi mengatakan salah satu nafarin la yarfa'u salat la tarfa'u salatum qadra shibrin. Ada 3 golongan manusia nang sembahyangnya la tarfa'u salatum qadra shibrin. Sembahyangnya kada kawan naik dari kepalanya kadra shibrin sekedar 1 jengkal. Ada orang sembahyang cuman sembahyangnya tidak naik kepada Allah Ta'ala kadra shibrin sejengkal jangan naik dari kepalanya. Diumpamakan Nabi siapa? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang menjadi imam makmumnya pada kada ketujuh beradaan. Jadi ingat juga kita nih. Jadi imam busi ya makmum di belakang tuh dia sukanya lawan kita, bayanya kita kada apa-apa lalu. Jadi lihat juga jadi dengarkan kita jadi imam nih apa komentarnya nih. Kamu pernah haruman orang segala macam terus kakain aja jadi imam mundur dulu yang lain aja. Cuman kada bang leh. Jadi nang harapnya aku pangsin harapnya aja kan. Ya Pak. Tagur pang bacaan salah kita nih. Ditagur oleh orang nang pasih bacaan ngabur wae sampean bacaan agak keliru sedikit di sini. Harapnya kau ngagur aku aja. Harapnya ngagur aja aku nih lawas sekolah.
pundok sana pundok sini, pundok sana pundok sini, sanatnya ada 10 kali, sanatnya ada, mun salah ya Pak. Udah bisa. Kiraat kita nang di Indonesia ini nang masyhur kiraat hafaz namanya kiraat apa nih, kiraat hafaz riwayat Asim nggak salah, kiraat yang kita bisa Quran kita baca tahu kiraat hafaz riwayat Asim. Jadi yang biasa kita baca jangan nampakai imalah, nampakai wadduhi, itu jangan, mesti belajar kiraatnya, kiraat kalun. Kami dulu belajar tafsir di Martapura, belajar tafsir Merah itu guru Sanwan itu sidin ahli kiraat. Ini ada kiraat kalun. Ini hum tuh humu, bacanya innahum humul muflihun, humu, itunya innahum tuh innahumu bacanya itu kiraat kalun. Kita kadang belajar terus sama umpati innahumu ya juga apa juga lah, ada usah lah. Jadi ya mau sendiri lah kita nih. Amun ada nang menagur berarti orang sayang kawan kita nya kayak itu. Ya orang Arab mengatakan idza dzahabal itabu falaysa wudun wajib kal wudu ma baqiyal itabu. Itu ya orang Arab. Idza dzahabal itabu falaysa wudun, bila sudah tidak ada lagi tagur menagur, tidak ada lagi tegur sapa, tidak ada lagi saling mengoreksi, falaysa wudun, itu menandakan sudah ada ba'akuran tah. Taraiha. Yang kada betaguran terus ba'akuran biasanya. Ya, tapi wajib kal wudu ma baqiyal itabu, kasih sayang, keakraban akan terjalin masih ada bila masih ada tegur sapa, masih ada koreksi mengoreksi. Jadi orang mengoreksi kita tuh bagian daripada sayangnya orang lawan kita. Kayak itu mestinya, cuman kita singgung, kadang kita ini pangalihnya. Maasiakan kekerasan hati ya. Petanding sanat kita aja. Anak petanding sanat, nang menagurnya kan sanat, cuma panjang bacaannya pasti. Nyata kalah sih dia banding sanat, aku sih dia udah sanat nggak sanat itu menagur orang ya aku maharap juga ini. Ya, aku kan yang penting bacaan aku sih belajar bahkan guru anu kayak ini tajwidnya, kayak ini maharatnya, kayak ini fasih bacaannya lah. Kita ada mesti mau sendiri juga, aku tak orang ada bapak terbuka aja umpamanya sampean saya di sini malah terima kasih lagi tak orang aku pribadi tapinya tak orang bacaan sini malah terima kasih kalau aku pribadi. Kenapa? Itu introspeksi diri, usahlah Kang bacaanku nih nyaman dibagikan bagus sih. Jadi selama orang masih menagur, selama orang masih mengoreksi, itu menandakan ada keakraban, menandakan orang sayang lawan kita. Kayak itulah. Cuman kita ini salah arti kadang. Kalau menjatuhkan aku nih ya. Nah cuman menagur tadi itu Bang deh. Menagur nih ya dilihat juga Bang. Orang tua tokoh, orang tua tuha, janggutnya singen pusat sudah. Jangan basi-basing tagur ya beetika ama menagur. Di rumah kah kena ada dicarikan jalan atau disindir kah kamu di hadapan orang ramai ya kurang adabnya Anda. Jadi kami kemarin tuh penataran apa namanya penataran DI ini penataran deh anu jawab atau pengajian teh bimbingan bahasanya ya banyak asal 100 berapa tuh 114 desa ya Tanjab Barat nih. Kebetulan kemarin yang apa namanya yang pembicaranya Tuan Guru kita Ustaz Anwar Ardebili. Nah, Sidin menceritakan kebetulan judulnya sistem dakwah. Nah, sistem dakwah. Sidin menceritakan cerita Habib Sidin ini acara haul Habib Husain bin Muhammad Barakbah di Jambi seberang. Ini ada orang tuha berudu tuh salah. Orang Tuhani berwudu salah. Lalu cucu Nabi yang bernama Husain hendak menagur. Nagur tuh nah. Salah Bang, wajar ada tagur. Ya Sayyidina Hasan jangan ditagur, itu orang Tuha. Orang Tuhani rancak tersinggung. Orang Tuhani penyinggungan. Ya Tuha Bang deh, tahu kita dia Tuha kayak Pak juga. Mau aja siapa juga. Di Sidin jangan ditagur tuh orang tua, nanti singgung Sidin, karena kan sembahyang lagi. Kayak apa caranya? Dia Sayyidina Hasan, kaina sampean baudu isok paraki orang tua tuh nah. Orang tua nang baudu salah tuh paraki wudu. Dan sampean baudu persis kayak orang tua tuh caranya, walaupun salah, berapa
Jadi Sayyidina Hasan ini wudu juga di samping orang tua tadi. Wudunya salah. Kayak orang tua tuh bang miringi salah. Hai wudu datang Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan datang. Sen, kamu ini salah. Husin naik wudu bukan kayak gitu cara wudu Sen. Nah kan, yang ditagur Husin. Tapi sebenarnya yang ditagur nang Tuhan itu sebenarnya. Membahasa Banjar bahari adalah pokok anak sindir minanto. Atau orang bahari orang Tuhan bahari. Pokok anak dia sindir minanto. Nah, apang aja minanto kapengliran gulang ngelik di bentel. Ujian si mintuha man nyari anak. Anu nak aja, karena makan lok pisang bepupuh aja lagi. Pisang mentah bepupuh. Sadar minanto, berarti kan kadang belok lagi ji minanto nih. Ah, dengannya pukul anak sindir minanto. Jadi kada langsung memukul orang tua itu kada. Jadi kata-kata Sayyidina Hasan, Husen, sampian wudunya salah. Bukan begitu caranya. Orang tua dihiga ini kan merasa wudunya sama aku nih. Maka salah nih Husen ini salah. Sayyidina Husen salah, apalagi aku nih. Akhirnya orang tua nih mau ubah cara wudunya dengan wudu nang benar. Kenapa ya ditegur-tegur? Nah itulah sistem dakwah tuh leh. Jurang tuh leh dakwah nih memukul, kada merangkul, kada memukul. Mengajak kada meninjak. Memang kita ini kadang bisa memukul dianya tuh nah makanya kada salah kalau Junaidi al-Baghdadi mengatakan di sini iza ra'aita faqiran fala tabda'hu bil ilmi wabda'hu bir rifqi. Bila engkau melihat orang nang bodoh, melihat orang nang kada berilmu, fala tabda'hu bil ilmi, jangan kau ajari dia ilmu, tapi wabda'hu bir rifqi, ajari inya dengan tingkah laku. Itu caranya mendakwahi. Jangan kau langsung ajarkan ilmu Jesiden, tapi kau gauli mereka, pelajari, ajarkan kepada mereka dengan pergaulan dulu. Kenapa? Fa'inal ilma yuhisuhu warribka yu'nisuhu. Karena bila kau ajarkan ilmu kepada orang nang ini, tambah liarnya, tambahnya berjauh, ada mau paraknya. Tapi kalau kau pergauli dia dengan perbuatan dengan rifqi lemah lembut, lambat laun tertariknya. Sudahnya tertarik mau parakan kita, hanya diajarkan ilmu. Wali songo bahari, inya kan langsung berdakwah dah. Iringinya orang dulu orang bawayang pot bawayang sidin orang berempat benonya akhirnya orang tertarik hendak mempati sidin di sidin ama hendak menonton wayang masuk ke sini besuh lalu tangan muha besuh betis besuh kepala besuh tangan besuh itu mana masuk nonton wayang akhirnya orang karena kepingin menonton wayang sudah nang diulah wali songo tadi ayo haji orang ada apa besuh muha besuh tangan kayak orang wudu juga tuh masuk. Ujungnya mereka tertarik, akhirnya didakwahi dengan Islam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kalau ada perang ada, itu sistem mereka. Nah, jadi mana-mana orang tua kita lihat juga deh. Orang tua ini bakal ditagur, ini kita singgung sih Din. Jadi caranya tuh, nah jadi caranya, apa namanya, mesti bijaksana lah. Bijaksana tuh, ya tahu sikon kondisi lah. Orangnya, kondisinya, waktunya mesti tahu. Itu namanya bijaksana. Lain jejak sini bijaksana. Nah kemudian syarat nang dan bermula maksud panjang masa di atas ialah masa yang boleh meluasi satu rukun. Artinya masa ragu-ragu imam apa niat tadinya lewat sampai satu rukun. Dari i'tidal sampai ke rukuk sampai ke sujud, nah itu namanya panjang tuh masanya. Belum sampai ke rukun itu ada panjang belum. Syarat yang kelima, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u.